Halo Sobat Sibot dimanapun Anda berada. Kali ini Sibot akan membawakan sebuah film yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ambil posisi terbaik untuk rebahan dan jangan lupa kopi untuk menemani sobat-sobat menonton. Gas! Sebuah film yang berjudul Fall atau yang artinya jatuh, mengisahkan seorang perempuan yang hobi memanjat tebing, ya sebut saja nama dia Becky, dan mempunyai suami yang bernama Dan. Dia juga hobi memanjat tebing, apalagi memanjat pinang. Si Becky juga mempunyai teman yaitu si Hunter, dan mereka bertiga sedang melakukan panjat tebing di alam bebas yang sangat-sangat tinggi. Tetapi saat sedikit lagi akan sampai menuju puncak, si Dan harus mengalami suatu tragedi yang dimana saat dia akan menempelkan klip tali ke dinding tebing, dan tepatnya saat menempelkannya ke sebuah sarang burung yang membuat si Dan terkaget karena burung itu hendak keluar. Dia pun kehilangan cengkraman tangannya yang membuatnya terjatuh. Si Becky dan si Hunter pun kaget melihat dirinya bergelantungan di tebing yang tinggi dan hanya mengandalkan seutas tali yang menancap ke dinding tebing. Tali itu pun terlepas dari dinding tebing dan membuat si Dan terjun bebas ke dasar jurang. Si Becky yang melihat si Dan terjun bebas tidak menyangka bahwa suaminya akan pergi secepat itu. Setelah 51 minggu kemudian dari matinya si Dan, si Becky tetap galau dan gagal move on dari sang suami. Selama 51 minggu dia pun mengonsumsi minuman-minuman keras karena untuk melampiaskan kesedihannya, hingga sang ayah pun menegurnya karena kasihan selama berminggu-minggu dia hanya ditemani oleh kesendirian yang membuatnya tak melanjutkan hidup dan hanya meminum minuman keras. Ayahnya pun meminta si Becky untuk kembali hidup normal, tetapi si Becky malah pergi dan tidak mendengarkannya. Di keesokan paginya, si Becky dikejutkan dengan kedatangan si Hunter yang sudah lama tidak bertemu. Lalu si Hunter pun mengajak si Becky untuk memanjat tower setinggi 600 meter. Tetapi si Becky menolaknya karena dia masih trauma dengan kejadian yang dulu, dan bahkan setelah kematian si Dan, si Becky tidak pernah panjat-panjat tebing lagi. Lalu si Hunter pun memaklumi alasannya dan mengerti keadaan si Becky. Di keesokan harinya, si Becky yang terbangun lalu ingin sarapan kopi, tiba-tiba melihat sebuah foto si Dan dan abu kremasi milik si Dan yang masih terbungkus rapi, membuat si Becky berubah pikiran lalu mendatangi si Hunter yang sedang menggosok gigi di pagi hari. Setelah mendatangi si Hunter, si Becky pun langsung menjawab ya, dia akan memanjat tower tersebut demi menaburkan abu kremasi milik si Dan. Saat menuju ke tower tersebut, si Becky sangat menikmati perjalanannya karena sudah lama dia tidak keluar jalan-jalan dan hanya di kamar saja. Si Hunter pun mengajak si Becky untuk menginap dulu di sebuah hotel dan menunjukkan sebuah trik agar ngecas di wadah lampu dapat mengisi baterai HP dan membuat si Becky terkaget-kaget. Si Becky pun tidur, tetapi dia bermimpi bahwa si Dan ada di samping tempat tidurnya. Lalu saat si Becky memegang tangan si Dan, seketika selimutnya berdarah-darah. Si Becky yang tidak mengindahkan mimpi itu dan hanya berprasangka bahwa mimpi itu adalah mimpi buruk, bukanlah sebuah peringatan semesta kepadanya, dan si Hunter pun memanggilnya. Langsung saja mereka capcus ke tower tersebut. Lalu ketika di mobil dia ngevlog karena dia adalah seorang YouTuber yang bersubscriber 60.000. Saat hendak masuk ke jalan raya, dia hampir saja tertabrak sebuah truk, dan itu merupakan peringatan kedua kepada si Becky, tetapi si Becky tidak menyadarinya.
Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju tower tersebut. Sayangnya saat akan masuk, pintunya tergembok yang mengharuskan mereka untuk jalan kaki sekitar 2 km. Saat di perjalanan menuju ke sana, mereka menemukan sepasang burung pemakan bangkai yang sedang melahap serigala yang telah tewas. Dan itu merupakan sebuah peringatan alam yang ketiga kepada si Becky, tetapi si Becky tetap tidak menyadarinya. Tidak lama mereka pun sampai di menara tower tersebut. Lalu si Becky yang melihat tower itu pun merasakan kengeriannya karena sudah lama tidak memanjat-manjat tempat tinggi, dan si Becky memutuskan untuk tidak memanjatnya karena dia ketakutan dan telah melewati beberapa peristiwa yang aneh menurutnya. Si Hunter yang mendengar hal itu lantas memberikan motivasi kepada si Becky untuk memanjat tower ini karena ini telah di depan mata, masa mau melewatkannya begitu saja. Setelah diyakinkan dan diberi motivasi oleh si Hunter, si Becky pun langsung menaiki tower ini tanpa ragu. Mereka yang tak melihat bahwa kondisi tower itu sudah rapuh dan riskan untuk dinaiki, tetap melanjutkan perjalanannya menuju puncak tower yang berketinggian 600 meter lebih. Si Becky yang takut dan ragu dipaksa menaiki tower tersebut oleh si Hunter, padahal si Becky merasakan keringkihan dan kerapuhan tower tersebut. Penyangga pun berjatuhan. Saat di pertengahan jalan, mereka pun beristirahat sejenak dan melihat ke bawah yang sudah mulai mengecil, hingga hotel tempat si Becky menginap pun hanya terlihat seujung kuku. Si Becky pun melanjutkan perjalanannya dengan hati yang was-was. Si Becky dan si Hunter pun berhasil melewati tangga pertama dan sekarang menuju tangga yang kedua. Hunter! Suara angin yang membuat si Becky takut, tetapi si Hunter yang tak punya rasa takut langsung tancap gas dan sudah meninggalkan si Becky di bawah. Sebelum naik ke atas puncak tower, mereka berdua harus melewati pemancar sinyal yang menghalangi jalan, tetapi mereka berdua berhasil melaluinya dengan sangat hati-hati. Lalu si Hunter mencoba menjaili si Becky dengan mengebrak-gebrak tangganya, dan membuat baut-baut penyangga pun berjatuhan. Hal itu dapat terdengar oleh si Becky, tetapi si Becky tidak tahu benda apa yang terjatuh. Akhirnya mereka berdua pun sampai di puncak tower dan tidak mengetahui baut-baut telah berjatuhan. Setelah selesai seselfian, kini momen emosional si Becky pun akan terjadi dengan menuangkan Mercedes abu vulkanik abu kremasi milik Sidan. Setelah selesai, mereka berdua bergegas untuk pulang karena hari mulai sore. Dan disinilah awal malapetaka terjadi saat baut-baut yang copot tidak kuat menahan beban si Becky. Ya, dia pun harus terhempas jatuh ke bawah. Untungnya si Becky dapat ditarik oleh si Hunter dan dapat merasakan hidup kembali. Saat si Becky berhasil kembali naik ke atas, mereka mencoba untuk turun kembali. Tetapi mereka melihat tangganya sudah tidak ada. Si Becky yang panik coba ditenangkan oleh si Hunter karena melihat tangganya sudah tidak ada dan tasnya berada di bawah yang berisi air
juga kakinya yang terluka saat terjatuh. Setelah mengobati luka si Becky, mereka pun mencoba ide dengan mengupload video yang berisikan vlog di menara 600 meter lebih dan akan menguploadnya, siapa tahu ada yang membantunya. Saat akan mengunggah videonya, mereka pun baru sadar bahwa di ketinggian 600 meter tersebut tidak ada sinyal. Si Hunter pun mendapatkan ide setelah melihat mobil van yang ada orangnya sekaligus melihat orang sedang bermain handphone, mencoba menurunkan handphonenya menggunakan tali setinggi 15 meter untuk mendapatkan sinyal dari bawah. Tetapi meskipun dengan badan si Hunter juga turun, mereka tidak mendapatkan sinyal untuk mengunggah video tersebut. Dengan hasil yang seperti itu, mereka pun mencoba cara untuk melemparkan handphone ke dasar tanah dengan menggunakan sepatu sebagai tempatnya agar tidak rusak. Setelah dilemparkannya sepatu ke dasar tanah, mereka juga tidak mendapatkan hasil yang positif. Setelah beberapa jam dan sempat putus asa karena tidak ada cara lagi untuk mendapatkan bantuan, si Becky dan si Hunter melihat orang yang berada di bawah sana dan mencoba untuk meneriakinya. Namun sayang, karena dari ketinggian, orang tersebut tidak dapat mendengar teriakan si Becky. Lalu si Becky pun mencoba melemparkan sepatunya ke arah si pria ini, tetapi tetap saja pria ini tidak ngeh. Saat melihat si pria itu pergi, si Becky yang greget mencoba menyalakan suar, tetapi dihalangi oleh si Hunter karena tidak akan terlihat pada siang hari dan hanya akan menunggu menyalakan suar itu di malam hari. Inilah saatnya mereka menyalakan suar tersebut agar terlihat. Benar saja, mereka berdua melihat suara yang dilontarkan oleh si Becky. Namun sayang, si Hunter dan si Becky meminta pertolongan kepada orang yang salah. Lebih tepatnya, mereka berdua adalah seorang pencuri yang pada saat menuju ke gerbang, sangkaan si Becky dan si Hunter akan menolongnya, tetapi pria berdua ini malah mencuri dan membawa kabur mobil milik si Hunter. Sungguh tragis nasib yang dimiliki oleh kedua wanita ini. Di keesokan harinya, dengan raut wajah mereka yang sudah para rias atau pucat karena disebabkan tidak minum dan tidak makan, lalu si Hunter memberanikan diri untuk mengambil tas yang berada di bawah tersebut untuk minum karena mereka kehausan. Singkat perjalanan cerita, si Hunter pun mendapatkan tas itu dan segera kembali. Setelah berhasil melompat ke toa tersebut, si Hunter lalu tancap gas kembali ke si Becky karena si Becky sangat-sangat kehausan. Saat di perjalanan menuju ke atas, si Hunter mendapatkan suatu insiden karena si Becky tidak kuat menarik si Hunter dan si Hunter pun jatuh, tetapi untungnya si Hunter dapat mendarat di atas tas. Saat sedikit lagi menggapai tangga, tiba-tiba si Becky terjatuh karena pijakannya terlepas dari tiang menara itu. Hal itu pun membuat si Becky kaget dan langsung saja melihatnya dari atas, tetapi untungnya si Hunter dapat mendarat di tas yang dia bawa. Lalu si Becky kembali menarik si Hunter. Setelah si Becky sampai di atas dengan tangan yang terluka, si Becky pun terus meminum airnya. Karena di dalam tas tersebut ada sebuah drone, mereka pun menulis permintaan tolong dan drone itu pun diterbangkan menuju motel tempat dia menginap. Belum setengah perjalanan, drone itu pun habis baterai dan mengharuskan kembali menuju si Becky. Si Becky yang mulai kehilangan arah akhirnya pun tidur karena tidak tahu dengan cara apa lagi dia mengecas drone. Saat si Becky sedang tidur, dia pun mengalami sebuah mimpi yang cukup aneh karena si Hunter tiba-tiba tidak ada. Kemudian datanglah seekor burung pemakan bangkai yang mematuk-matuk kepala si Hunter.
Si Becky pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Lalu setelah itu si Becky mendapatkan suatu ide setelah melihat lampu bohlam yang berada di atas sana untuk mengecas drone, karena melihat ilmu receh yang diberikan oleh si Hunter saat berada di hotel. Dengan bermodalkan sisa-sisa tenaganya, si Becky bertekad untuk naik dan mengecas drone tersebut hingga penuh. Singkat cerita, si Becky pun sampai di atas lalu langsung mengecas drone tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa mengecas drone itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, tetapi si Becky tetap gigih dan terus menunggunya di atas. Setelah indikator baterai mengalami kemajuan, si Becky diserang oleh burung pemakan bangkai yang membuatnya rewas. Tetapi si Becky dapat mempertahankan posisi. Lalu indikator pun sudah full, waktunya si Becky turun. Lalu mulai menerbangkan drone itu ke arah hotel karena satu-satunya tempat di sana yang ada manusianya. Si Becky pun mulai merasa bahagia karena sebentar lagi drone itu akan sampai ke hotel. Namun secara tiba-tiba truk menabrak drone tersebut hingga hancur. Si Becky pun kini pasrah karena tidak ada lagi cara untuk dapat meminta pertolongan kepada orang lain. Ditambah kini dirinya pun kelaparan serta kehausan. Sempat ingin menyerah dengan keadaan, namun si Hunter memberi saran untuk memakan apapun, tetapi si Becky tidak percaya bahwa di sini ada makanan. Lalu si Becky hanya meminta sepatu si Hunter untuk mencoba melemparkan handphonenya kembali ke dasar tanah, seperti yang dilakukan oleh si Hunter beberapa waktu yang lalu. Tetapi secara tiba-tiba si Hunter menjawab dan membalikan wajahnya yang sudah hancur. Ternyata si Hunter sudah meninggal saat mengambil tas. Karena terlalu sedih dan sangat ketakutan, akhirnya si Becky pun berhalusinasi sehingga dapat menghadirkan si Hunter dalam pikirannya. Di keesokan harinya, setelah menyadari bahwa si Hunter telah tiada, si Becky pun tertidur dan tiba-tiba burung pemakan bangkai pun mendekatinya. Tetapi si Becky dengan pura-pura tidur berhasil menangkap seekor burung pemakan bangkai, lalu memakannya untuk mendapatkan energi seperti yang dikatakan oleh si Hunter. Setelah selesai memakan burung itu dan merasa kenyang, si Becky pun turun ke jasad si Hunter untuk mengambil sepatunya dan mengisi sepatunya dengan handphone seperti yang si Hunter pernah lakukan. Kini si Becky pun tiba di depan jasad si Hunter. Lalu si Becky menulis pesan dan membuka sepatu milik si Hunter dan memasukkannya ke dalam perut si Hunter, lalu menggulingkan jasadnya hingga ke dasar tanah. Karena hanya dengan cara itulah si Becky dapat selamat. Kini si Becky dapat bertemu dengan sang ayah yang dulu dia campakkan. Tamat ending yang mengejutkan.